yang menyebabkan kerusakan sistem daya tahan tubuh, di mana virus HIV menyerang sistem imun atau sel CD4, sehingga ini karena menggunakan saja. Yang Bisa ya, mohon maaf Bu, untuk di HP saya nggak bisa itu Bu. PPT tadi saya sudah untuk mengeser tapi nggak bisa Bu. di Zoom-nya nggak bisa. Tidak bisa Bu untuk di HP saya Bu. Sudah, berarti saya Human immunodeficiency ini virus yang menyerang sistem imun pada manusia atau menyerang sistem imun CD4, sehingga menyebabkan jumlah sel CD4 semakin melemah dan tidak kuat untuk melawan infeksi. Menurut WHO tahun 2018, HIV terjadi pada 37,9 juta orang dan 2,1 juta adalah anak-anak berusia kurang dari 15 tahun. Dan di setiap hari lebih dari 1.000 anak dengan HIV atau AIDS di dunia mendapatkan komplikasi infeksi lain. Di Indonesia ini sendiri jumlah penderita HIV di tahun 2018 sebanyak kurang lebih 11.519 orang dan AIDS sebanyak 673 orang. Ini tidak membedakan antara anak dan dewasa. Terus yang saya ambil adalah anak usia sekolah. Anak usia sekolah menurut Hardiansyah dan Supriyasa, yaitu anak usia sekolah berusia 7-15 tahun yang sehat, memiliki ciri diantaranya adalah banyak bermain di luar rumah dan melakukan aktivitas fisik yang tinggi. Anak usia sekolah ini merupakan masa di mana terjadinya perubahan yang bervariasi pada pertumbuhan dan perkembangan yang akan mempengaruhi pembentukan karakteristik dan kepribadian anak. Terus lanjut ke anak dengan ODA atau anak dengan HIV/AIDS. Ini penularan infeksi HIV semakin luas terjadi tidak hanya kepada orang dewasa, melainkan kepada anak. Penularan kepada anak ini sendiri biasanya melalui orang tua atau bagian besar terjadi akibat infeksi prenatal intrauterin, terus melalui plasenta selama persalinan, dapat melalui darah ataupun jalan lahir. Yang terjadi setelah lahir virus HIV dapat tertular anak melalui air susu ibu, penularan intranatal melalui plasenta, terjadinya pada periode kehamilan yang sangat dini karena ditemukan adanya antigen terhadap virus pada janin yang berusia 13-20 minggu. Untuk permasalahan pada anak dengan ODA, tentunya mereka akan memiliki permasalahan pada dirinya. Anak dengan HIV positif memiliki resiko gangguan psikologis, emosi perilaku seperti depresi, gangguan pemusatan perhatian, gangguan perilaku, dan masalah dalam fungsi sosial terhadap teman sebaya. Ini menurut Tatse et al. Tahun 2012. Sementara itu untuk HIV dan AIDS sampai saat ini belum bisa disembuhkan atau belum ada obat yang fungsinya itu untuk menyembuhkan penyakit ini, tetapi masih bisa dicegah dengan obat. Pengobatan ini dikenal dengan terapi pengobatan antiretroviral atau yang biasa dikenal dengan ARV. Pengobatan antiretroviral merupakan terapi yang diberikan orang dengan HIV/AIDS. Biasanya orang dengan HIV atau AIDS ini mengkonsumsi obat ARV ini. Penggunaan ARV ini harusnya didukung dengan kepatuhan yang sangat tinggi karena fungsi dari ARV ini untuk menekan jumlah virus dalam tubuh. Seperti yang tadi sudah disebutkan di slide sebelumnya bahwa kepatuhan sangatlah penting. Kepatuhan adalah motivasi dalam diri penderita untuk tetap bertahan hidup dengan kesadaran akan fungsi dan manfaat ARV bagi kelangsungan hidup pasien HIV. Kemenkes RI tahun 2016. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan, yang pertama adalah faktor-faktor yang menyebabkan pasien kurang disiplin minum obat, yaitu bosan minum obat dan merasa jenuh harus meminum jenis obat yang sama
setiap hari pasiennya sering lupa minum obat, biasanya disebabkan obat yang mahal dan susah mencari obat. Menurut Kartinawati tahun 2012, strategi agar anak patuh minum obat yaitu adanya dukungan orang tua atau pengasuh, terus memberikan informasi mengenai manfaat obat bagi anak. Jenis rancangan penelitian, terutama data deskriptif frekuensi, ini untuk menjelaskan karakteristik suatu kelompok yang relevan, yaitu menunjukkan perilaku tertentu, mengetahui persepsi ataupun karakteristik. Untuk populasi dalam penelitian ini adalah anak usia sekolah dengan ODA atau HIV/AIDS yang ada di Yayasan Lentera Surakarta yang berjumlah 20 orang anak. Sampel sekelompok individu yang merupakan dari populasi di mana peneliti langsung mengumpulkan data atau melakukan pengamatan pada responden yang kriteria inklusi bersedia menjadi responden anak usia sekolah 7-15 tahun, responden yang bisa membaca dan menulis. Karakteristik eksklusi, anak yang tidak terinfeksi HIV, terus anak yang tidak mengkonsumsi obat ARV. Hasil penelitian, anak di Yayasan Lentera Surakarta rata-rata berusia 10 tahun dan usia paling tinggi adalah 15 tahun. Bandingkan jumlah anak laki-laki dan dari keseluruhan anak usia sekolah di sana rata-rata memiliki kepatuhan minum obat yang baik. Langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya bisa ya Mas sudah bisa mempresentasikan terkait dengan laporan atau laporan penelitian yang telah dilakukan. Ada beberapa hal yang kami klarifikasi dan masukan yang bisa disampaikan terkait dengan laporannya. Jelas sudah bawa draftnya? Sudah, Bu. Sudah bawa draftnya? Sesuaikan dengan yang sudah dikirimkan ke saya yang terakhir ya? Nggih, Bu. Baik, yang pertama tadi ditambahin lampiran aja apa dari depan ada yang di Hanya di lampiran, Bu. tadi yang depan saya pakai dari yang lainnya. Ada beberapa hal yang masih belum sesuai. Yang pertama kita sudah universitas atau berintensitas bisa berkata tahunnya kita tahu jadi silakan diperbaiki untuk semuanya. Prosesnya perlu benar-benar tahu ada fakultasnya, pakainya adalah Universitas Mausan dan Surakarta. Terus kalau ini adalah draft skripsi untuk dibuktikan di ujian hasil, harusnya surat pernyataan itu sudah kamu tanda tangani. Beberapa hal itu belum sesuai, terutama ini surat pernyataan masih proposal, tanggal masih tanggal proposal, belum ada tanda tangan sama belum ada materai. Gitu. Silakan dilengkapi. Kata pengantar masih berwujud stiker dengan jabatannya masih salah-salah semua. Terus lihat di sistematika penulisan, harusnya laporan itu ada abstrak, sedangkan belum ada abstraknya. Abstrak aja ya, kan semua naskah publikasi dimasukkan di halaman depan. Abstrak bahasa Indonesia minimal itu sudah ada. Nah, kita masuk ke kontennya. Yang pertama yang mau saya tanyakan sebenarnya ini dulu dari misal awal dan apakah Dari awal itu seharusnya pengaruh terapi puzzle, Bu, tapi ini hanya diganti gambaran. Oke, karena saya masih lihat ada terapi lain, kemudian belajar. Kelihatan sekali bahwa ini adalah proposal yang diganti, tapi belum dilihat secara utuh semuanya. Bagian-bagian mana yang diganti, jadi masih ada beberapa hal yang masih bawaan dari proposal sebelumnya. Silakan nanti dilihat. Iya, Bu.
sekolah yang dipakai itu umur berapa? Saya yang menggunakan 7 sampai 15 tahun, Bu. Itu berdasarkan apa? Pakai teorinya siapa? Teori Bagian usia anak sekolah 7 sampai 12 tahun pakai teori siapa? Itu sampai 15. Tahu saya kalau anak sekolah itu ada 2 macam pendekatannya. Yang pertama itu anak usia sekolah, di mana diasumsikan bahwa anak usia sekolah itu adalah anak usia sekolah dasar. Yang kedua, anak sekolah. Anak sekolah itu adalah semua anak yang mengikuti jenjang sekolah formal mulai dari sekolah dasar sampai dengan SMA. Dua pendekatan itu berbeda. Kalau pakai anak usia sekolah dia sebagai anak sekolah dasar, maka anak SMP sama anak SMA dianggap sebagai anak remaja. Nah, yang di penelitian yang Dimas lakukan itu batasan usianya berapa? Karena di bab 2 kamu nyebutnya adalah 6 sampai 12 tahun. Ya. Tapi di bab hasil 15 tahun ikut. Sedangkan di bab 1 yang digunakan sebagai batasan dari awal itu tidak disebutkan. Makanya di sini ada hal yang tidak nyambung yang mempengaruhi keseluruhan dari awal sampai akhir terkait dengan batasan anak usia sekolah. Kalau anak usia sekolah itu biasanya didefinisikan sebagai anak usia sekolah dasar. Dengan anak SMP dan anak SMA itu adalah remaja. Kalau kamu nyebutnya di judul adalah anak sekolah, maka SD, SMP, SMA itu masuk. Di sini harusnya di bab 1 sudah disebutkan bahwasanya anak usia, jadi sebelum mulai HIV itu ada satu batasan yang mau saya kotak anak usia sekolah itu apa, dengan berbagai macam perkembangan dan masalah yang muncul di dalamnya sebelum kamu menyambungkan ke HIV. Harusnya kayak gitu muncul sehingga nyambung antara bab 1, 2, 3 sampai seterusnya di akhir. Jadi nggak di bab 2 nyebutnya 6 sampai 12 tahun, kemudian di hasil 15 tahun itu ikut. Makanya kotakannya saya belum menemukan kenapa anak sekolah, anak usia sekolah itu harus minum air. Dampaknya apa sih kalau si anak usia sekolah itu tidak minum air? Itu belum banyak dibahas. Mungkin ada satu kalimat tapi tidak bisa. Jadi kalau ada satu kalimat, misalkan dampaknya ini, itu harus diberi penjelasan lebih lanjut sehingga oh ya ini layak anak nilainya dapat. Cuma saya belum lihat. Jadi kenapa sih anak usia sekolah harus minum air? Ini bedanya dengan anak balita yang dengan HIV. Jadi pendahuluan mudah-mudahan apa aja? data kalau yang disesuaikan sendiri hanya usia, terus jenis kelamin dan tingkat kepatuhan minum obat untuk anaknya itu, Bu. Studi pendahuluan mendapatkan jumlah anak yang ada di sana, terus permasalahan pada anak, Bu, yang ada di Yayasan Lentera itu, Bu. Apa permasalahan? Untuk permasalahannya saya dapat yang pertama dari pengasuh itu dijelaskan bahwa biasanya untuk anak-anak itu kadang susah untuk minum obat. Terus selain itu mereka itu juga jenuh untuk minum obat gitu, Bu. Terus saya juga observasi dengan anak-anak, beberapa anak yang ada di sana itu ada anak-anak yang juga mengeluhkan jenuh untuk minum obat gitu, Bu. Yang ngeluh jenuh anaknya atau laporan dari yayasannya, pengasuh yayasannya? Dari yayasan, dari pengasuh-pengasuh di sana mengeluhkan seperti itu, Bu. Karena di sini yang kamu sebutkan di bab 1 itu baru wawancara sama anaknya, padahal tadi yang disampaikan itu adalah wawancara sama yayasannya atau pengasuhnya. Coba nanti diinfokan
akan mempengaruhi, bukan akan mempengaruhi, akan menjadikan gambaran kepatuhannya. Akan beda kepatuhan jika misalkan obat itu adalah yang pegang adalah pengasuhnya. Pengasuh. Dan setiap jam pemberian obat itu dikasih. Beda halnya dengan misalkan pengasuh itu membutuhkan obat antibiotik dalam waktu 1 minggu, diberikan langsung ke anaknya. Kita ditanya kenapa ini proposal ganti apa enggak, karena di manfaat penelitian masih ada terapi lain. Terus, saya lanjut ke bab 2. Di bab 2 silakan diperbaiki kerangka teorinya. Kerangka teori itu nggak seperti itu. Kerangka teori itu artinya menceritakan apa yang sudah kamu tuliskan dalam bab 2 secara pengertian atau secara tema. Jadi misalkan anak usia sekolah dasar, dia punya masalah apa, sehingga salah satunya dia bisa terkena HIV. Kemudian kalau HIV/AIDS penanganannya pada anak usia sekolah itu seperti apa? Misalkan di situ bahwa salah satu adalah minum obat atau HIV itu tadi minum obat. Terus faktor yang mempengaruhi jenis penelitiannya deskriptif ya. Nggih, Bu. Kan? Nggih. Memang ada variabel independen dan variabel dependen. Harusnya tidak ada, Bu. Nah kok gambar? Tidak ada, Bu. Variabelmu jumlahnya berapa? Satu. Hanya satu variabel. Nggih. Ya, satu variabelmu itu jenisnya independen apa dependen? Dependent. Dependen, lah independen itu apa? Tidak ada, Bu. Iya, berarti dia variabel bisa dibedakan dependen independen enggak kalau cuma satu? Tidak bisa, Bu. Ini nggak ada ya variabel independen, nggak ada variabel dependennya ya. Cuma satu tok namanya adalah variabel penelitian, itu aja. Sekarang saya tanya lagi, hipotesis apa? Belum ada, Bu. Iya, makanya kalau ini adalah deskriptif itu nggak ada hipotesis. Hapus dan deskriptif. Iya, Bu. Saya salah, Bu. Hasilnya cuma satu variabelnya. Maka di sini cuma hipotesis menurut Sugiono, ada hipotesis semua nggak ada. Oke, terus kajian penelitian ada yang nggak jauh ya, Pak Siswa. Nggih, Bu. Kita masuk ke metode penelitian, pakainya itu klasifikasi jumlah populasi jumlah sampelmu kok. Kalau pakainya total sampel, sampel itu kan semuanya dijadikan sebagai sampel. Nggih. Nah, semua yang mana? Yang 30 atau yang 20? Yang 20, Bu. Harusnya. Yang Populasimu 30. Tulisan populasi loh ini. Nggih. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 30 orang. Sampelnya total sampling, mampu semua dimasukkan menjadi satu. Penelitian ini 20 populasi yang semua dijadikan sampel. Sekarang saya tanya kembali, anak usia sekolah yang dipakai dalam penelitian ini batasannya usia berapa? Sehingga ketika kamu nanti mau bikin seperti ya, saya pakai populasinya itu adalah semua anak sebagai populasi, ya kan? 30 orang populasi. Pak, yang saya tuju dari awal itu usia anak yang mencakup semua usia sekolah, Bu. Jadi seperti yang Bu Rufaida tadi jelaskan, yang semua anak gitu, Bu. Ya itu populasi. Nggih. Ya, semuanya kan kamu anak usia sekolah, ada batasan usia kan? Balik lagi ya, Nggih. karena ini dari awal kotaannya nggak jelas. Jadi sekarang kita perjelas kembali. Yang dimaksud anak usia sekolah yang nanti akan masuk ke kriteria inklusivitas itu batasan usianya berapa sampai dengan berapa, Dimas? 7 sampai 15 tahun, Bu. Nah, tak balik ke kalau kamu jawab seperti itu.
teori ini sopo-sopo. Jarang banget orang pakai anak usia sekolah sampai 5 tahun. Ini hanya cuma 2 tahun. Ini tuh jadi enggak nyambung gitu loh Dimas. Antara nih bab 2-nya sama bab 3 sama nanti hasilnya. Kalau mau disambung-sambungkan semua, yang jelas kotaanmu untuk anak batasan anak usia sekolah itu yang seperti apa? Itu yang harus kamu putuskan sebelum nanti di akhirnya nanti ini data yang didapatkan harus ulang lagi apa enggak analisanya dan sebagainya. Kalau misalkan mau pakai pendekatan 7 sampai 15 tahun, diperkuat teorinya punya siapa? Gitu. Sehingga di bab 2-nya itu muncul 7 sampai 15 tahun, enggak bab 2-nya itu 6 sampai 12. Kan jadinya kan enggak match. Oke. Nah, kriteria impulsmu 6 sampai 12 loh. Coba buka halaman 21. Gitu. 6 sampai 12. Kalau ini nyambung sehingga jumlah sampelmu akan berkurang sehingga 2 bulan target berapa saya nggak tahu ya. Kalau itu penting itu sudah nyambung antara kriteria inklusi, kemudian di bab 2-nya batasan anak usia sekolah, yang nggak nyambung cuma hasilmu nanti silakan kriteria lagi mana yang dia lebih dari 12 tahun maka akan tidak dipakai dalam penelitian. Bukan eksklusif loh ya, akan tidak dipakai. Oke, nanti ya silakan dipertimbangkan lagi. Kecuali kamu memang menemukan teori apa? Di definisi operasional kan ada skala data. Datanya apa? Skala datanya apa? Skala data ada berapa? Aku juga halaman 22 sudah baca. Nominal, Bu. Nominal itu apa? Berupa Kategori. tidak. Nominal yang benar. Jadi tingkatan